Perkenalkan, nama saya Angel Olivia Simanullang. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen, Grup F semester 5. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas perkuliahan saya pada mata kuliah homiletika yang diampu oleh Bapak Goklas Manalu MTH. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana atas berkat Tuhan yang masih memberkati kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami. Terima kasih dan terpujilah dan termuliakan nama-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan khotbah saya, yang dimana saya memilih khotbah topikal. Yang menjadi topiknya yaitu menguasai diri. Dan yang menjadi ayat emasnya kita ambil dari Amsal 16 ayat 32 yang dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, kita tahu bahwa di Galatia 5 ayat 22-23 menjelaskan tentang buah-buah roh. Yang dimana buah rohnya itu yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan yang terakhir yaitu penguasaan diri. Yang dimana penguasaan diri ini artinya menguasai diri, yang berarti diperlukan kemampuan untuk mengontrol, mengatur, dan mengendalikan dirinya sendiri. Nah, kita perlu mempelajari penguasaan diri terhadap kehidupan kita. Mengapa demikian? Dikarenakan supaya tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Petrus mengatakan dan mengingatkan bahwa ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ketika kita menghadapi suatu pencobaan, dan ketika kita mengalami suatu penderitaan, kita harus dapat menguasai diri agar menjadi tenang. Bagaimana sih caranya kita tenang dalam menguasai diri ini? Yaitu dengan cara berdoa. Jika kita berdoa, kita yakin dan percaya kepada Tuhan bahwasanya Dia yang membuat kita tenang untuk menghadapi situasi, kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Apa saja itu bentuk-bentuk menguasai diri? Yang pertama, menguasai diri dari keinginan hawa nafsu, yang tertulis dalam 1 Korintus 7 ayat 9. Di sini dikatakan bahwasanya apa yang dikatakan dalam ayat tersebut yaitu, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena terbawa hawa nafsu. Nah, berbicara tentang nafsu, hal yang demikian sering terjadi pada remaja atau orang dewasa yang kita jumpai pada saat ini. Mengapa ada pada mereka? Yaitu karena mereka berpacaran. Bagaimana sih tipe-tipe berpacaran orang dewasa pada saat ini? Mereka sudah menggunakan nafsu, yang dimana mereka merusak pasangannya sendiri, tidak menjaga. Nah, di sini kita bisa menilai bahwasanya hal yang seperti itu tidak bagus untuk dicontoh. Yang dimana kita harus menguasai diri kita dari nafsu. Karena upah dari nafsu itu adalah kesengsaraan, yang menjadi kesimpulan dari penguasaan diri terhadap hawa nafsu ini. Saya tekankan kepada pendengar bahwasanya marilah kita menguasai diri dari hawa nafsu. Jangan kita memenangkan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu membawa kita ke dalam kesengsaraan. Yang kedua, yaitu menguasai diri dari karakter atau watak pribadi, yang tertulis dalam Titus 1 ayat 8. Yang dimana
jelaskan dalam Titus 1 ayat 8 dikatakan, melainkan suka memberikan tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, yang artinya jika kita baik, adil dan bijaksana, kita sudah dapat menguasai diri kita dalam membentuk karakter yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada seorang pemuda yang memberikan uang dan makanan kepada pemulung ataupun pengemis. Dia berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal tersebut sudah menjelaskan bahwa pemuda tersebut telah menguasai dirinya. Kenapa dia disebut dengan menguasai dirinya? Dia sudah memberi, dalam arti dia sudah menguasai dirinya, dia sudah baik kepada orang. Dia sudah memberikan orang makan serta uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi dalam menguasai diri ini, karakter tidak memandang batas usia. Semua bertugas untuk membantu sesama yang dengan berbuat baik, supaya karakter kita semakin takut akan Tuhan. Yang ketiga, menguasai diri dalam segala hal. Yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Seperti apa menguasai diri dalam segala hal ini? Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang artinya, menguasai diri itu sulit, menguasai diri itu susah. Nah, kalau kita sudah tahu menguasai diri itu susah, kalau menguasai diri itu sulit, maka tetaplah bertahan. Bagaimana caranya kita bertahan? Kita harus sabar menghadapi segala pencobaan, segala yang ingin kita kuasai di dunia ini. Dengan apa caranya kita sabar? Dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Yaitu dengan cara pelayanan. Kita di sini pasti banyak tugasnya di gereja. Ada yang ikut remaja Naproso Bulung, ada yang ikut guru sekolah minggu. Nah, kita tingkatkan kegiatan kita tersebut, karena itu adalah suatu perbuatan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti kita banyak bertanya-tanya, emang untuk apa sih menguasai diri ini? Sepenting apa sih menguasai diri ini? Nah, yang pertama, jika kita sudah menguasai diri, kita dapat berdoa. Kenapa dikatakan demikian? Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Apa makna dari ayat tersebut? Yaitu kesudahan sudah dekat, yang artinya akhir zaman sudah dekat. Maka dari itu kita harus meminta pertolongan, penyelamatan kepada Tuhan. Kita jangan gelisah, tetaplah tenang supaya kita dapat berdoa. Kita meminta pertolongan tentang akhir zaman ini melalui doa kepada Tuhan Yesus. Jadi yang kedua yaitu menguasai diri demi kepentingan bersama. Di sini dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dalam nats ini, Paulus memberikan contoh tentang hal itu. Di sepanjang suratnya, ia membela tindakannya, karakternya, dan panggilannya sebagai Rasul Kristus. Untuk menanggapi mereka yang mempertanyakan motivasi pelayanannya, Paulus berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami,
karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan, yang telah mati dan telah bangkit. Di dalam nats ini kita belajar bahwasanya kasih Kristus adalah motivator terhebat. Kasih itu mendorong seseorang yang mengikut Dia untuk mau menjalani hidup bersama Tuhan dan bukan untuk diri mereka sendiri. Nah, yang ketiga, menguasai diri menurut ukuran iman yang tertulis dalam Roma 12 ayat 3, yang dimana berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri untuk mengukur iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, di sini kita dapat melihat contoh seorang Kain tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dia membunuh adiknya yang bernama Habel. Kenapa dia membunuh adiknya yang bernama Habel? Karena dia tidak dapat menguasai dirinya, sehingga dia tega membunuh adiknya demi keinginan duniawi. Jadi, kita diingatkan bahwa kita harus menumbuhkan iman, jangan sampai pertumbuhannya tidak seimbang, supaya mendewasakan karakter kita. Kayak bagaimana itu jenis-jenis karakternya, yaitu hati yang ikhlas, rajin, dan sukacita. Gereja-gereja sekarang lebih mengutamakan fisik gereja, tatanan ibadah, cara berpakaian, dan sering melupakan 3 karakter itu. Jadi perlu saya tekankan kembali bahwasanya dalam mendewasakan karakter itu, kita harus mempunyai hati yang ikhlas, rajin, dan selalu bersukacita. Yang terakhir yaitu menguasai diri karena ada mahkota, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Di situ dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, maka dari itu, jika kita menguasai diri dalam segala hal, kita akan memperoleh mahkota keabadian. Seperti apa gambaran jika kita sudah menguasai diri kita sendiri? Nah, yang dimana jika kita sudah menguasai diri kita, kita seperti pahlawan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 32 dan juga Amsal 25 ayat 28. Di situ dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang perebut kota, akan tetapi orang yang tak dapat mengendalikan diri sendiri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, di sini kita bisa lihat seperti dalam mobil. Di dalam mobil terdapat pedal gas dan pedal rem. Nah, seorang pengemudi harus bisa menguasai dirinya. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan pedal rem dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan pedal gas. Dapat kita simpulkan dalam menguasai diri ini seperti pahlawan. Nah, di sini seorang pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah dan berani. Maka marilah kita menjadi seorang pahlawan dengan cara menguasai diri kita sendiri. Nah, yang menjadi kesimpulan dalam khotbah saya ini yaitu kedewasaan perilaku seseorang
dapat dilihat dari tak kala ia bisa menguasai dirinya sendiri. Ia seperti pahlawan, seperti tadi yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 32, bukan seperti tembok yang mau roboh, yang tertulis dalam Amsal 25 ayat 28. Dan bagi mereka yang sudah dapat menguasai dirinya, akan tersedia mahkota kehidupan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu menguasai diri kami. Kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus dan juga kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah khotbah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya kita bisa menguasai diri kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.